Kini juga telah disusul oleh larangan mudik. 2020 pupus menjadi pandemi mengakibatkan beberapa konser ditunda hingga perilisan film Mulan juga tertunda. Masih paling terdepan terhempas COVID-19. Harapan sektor wisata mendulang devisa di awal tahun 2020 pupus digulung wabah virus corona. Dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 adalah suatu virus yang menyebabkan kelumpuhan di berbagai sektor, mulai dari sektor hiburan, ekonomi, transportasi, pariwisata, dan bahkan pendidikan. Pendidikan ialah salah satu sektor esensial yang terkena dampak dari COVID-19. Tidak hanya bagi instansi, siswa-siswi juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Tidak seperti siswa-siswi yang berada di perkotaan. Mereka yang tinggal di daerah terpencil diharuskan untuk berjalan sekitar 1 jam untuk mencapai tempat yang dapat tersambung dengan internet. Terlebih jika lokasi itu berada di tempat yang tidak memungkinkan proses pembelajaran, mereka harus membuat tempat belajar mereka sendiri senyaman mungkin. Lalu pemberian tugas pun yang diberikan oleh dosen sangat banyak. Lalu bagaimana dengan kita para pelajar? Kami, pelajar, bukannya tidak suka dengan tugas, tapi kalau seluruh mata pelajaran memberikan tugas dan deadline yang mepet, ditambah materi yang belum paham, terus langkah selanjutnya ya udah, jar. Nomor 1 sampai nomor 10, kirim jawabannya ya, ditunggu, cepetan. Lalu bagaimana dengan biaya sekolah? Ekonomi keluarga terpangkas, pendapatan keluarga menjadi tidak jelas, fasilitas sekolah pun tidak digunakan, membuat para pelajar menuntut akan keringanan. Sumbangan dan beasiswa dari Kemendikbud hingga instansi pendidikan pun digelontorkan, dan juga sumbangan kuota juga diberikan. Tapi apa itu cukup? Pemotongan UKT pun ada syarat-syarat yang berlaku, padahal yang terkena dampak COVID-19 ini tidak hanya mereka yang mendapatkan potongan, tapi seluruh pelajar di Indonesia juga ikut merasakan dampaknya. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus selalu bersyukur karena masih diberi kemudahan untuk belajar. Kita juga harus berani menyampaikan pendapat kita kepada dosen. Ya kan, Gat? Bener, Jar. Terus kita juga harus rajin-rajin baca materi pelajaran, kita ikut kursus online atau webinar. So guys, lagi kita di rumah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Bersama, pasti kita bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi?